Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puji dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam nikmat dan rahmat-Nya sehingga sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan satu kesempatan, yaitu menjalankan tersebut secara berjamaah, tentunya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan apapun. Selanjutnya yang kedua, semoga salawat dan salam kita selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada orang yang beriman di akhir zaman. Semoga kita semuanya yang hadir di sini adalah termasuk yang ada di dalam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah jamaah salat subuh rahimakumullah. Seperti biasa pada pagi hari ini saya di salat subuh membacakan satu buah hadis yang nantinya bermanfaat bagi kita semua. Hadis Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kamu dan hartamu, akan tetapi Dia memandang hatimu dan amal daripada perbuatanmu. Hadis riwayat Muslim dari kitab Mushkat. Baginda Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai arti iman. Beliau menjawab, iman artinya ikhlas. Dalam kitab At-Targhib banyak ditulis kan riwayat tentang ikhlas, sebagaimana disebutkan dalam satu riwayat bahwa ketika Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu diutus ke Yaman untuk memimpin daerah tersebut, maka ia meminta nasihat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bersabda, jagalah keikhlasanmu dalam agama, karena dengan keikhlasan meskipun amal itu sedikit akan mencukupi. Hadis lain menyebutkan Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima amal seorang hambanya yang dilandasi dengan sebuah keikhlasan. Sebuah hadis terus menyebutkan qala Allah taala anna nasyraka in syirki man amila amalan asyraka fihi ma min ghairi tarakatuhu wa syirka wa fi riwayah fa ana minhu bari'un fa huwa lilladzina amila. Akulah yang maha kaya, yang tidak perlu dengan sekutu apapun di dalam kebiasaan di dunia. Orang-orang yang bersekutu satu sama lain saling memerlukan dan saling menjaga hati. Sedangkan Allah yang maha kaya tidak perlu dengan siapapun. Barang siapa yang melakukan sesuatu amalan yang ia menyekutukanku dengan yang lain, maka dalam amalan tersebut barang siapa yang melakukan suatu amalan yang ia menyekutukanku dengan yang lain dalam amalan tersebut, maka aku akan menyerahkan amalan itu kepada sekutu tersebut. Dalam riwayat lain disebutkan, maka aku akan berlepas darinya, dan amalan itu adalah bagi sekutu yang dia beramal untuknya. Hadis riwayat Muslim. Ini isinya ada sebuah maksudnya yaitu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala di sini adalah dia beramal tidak semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi di samping berniat karena Allah Subhanahu wa taala, ia juga berniat karena yang lainnya. Sebuah hadis menyebutkan pada hari kiamat akan terdengar pengumuman di padang mahsyar dengan suara yang keras, barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam amalannya, hendaklah ia menuntut pahala dari sekutu itu, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki satu sekutu pun baginya. Dan sebuah hadis yang lain menyebutkan, man shalla yura'i faqad asyrak wa man sama yura'i faqad asyrak
wa man tasaddaqa yura'i faqad asyraka. Barang siapa salat karena riya atau ia ingin dilihat orang lain, sungguh ia telah syirik. Dan barang siapa berpuasa karena riya, sungguh ia telah syirik. Dan barang siapa bersedekah juga karena riya, sungguh ia pun telah syirik. Hadis riwayat Ahmad. Maksud berbuat syirik di sini adalah dia beramal untuk Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus untuk memperlihatkan juga kepada orang lain. Dan juga yang dimaksud syirik di sini bukan syirik akbar, yaitu menuhankan dengan Allah Subhanahu wa taala yang membatalkan iman, akan tetapi yang dimaksud adalah syirik asghar, yaitu syirik kecil yang membatalkan pahala amal serta melakukan perbuatan dosa. Sesungguhnya orang yang pertama akan diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid. Ia akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kenikmatan yang diberikan kepadanya dan ia pun mengakui kenikmatan itu. Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Apa yang kamu perbuat dengan nikmat itu?" Ia menjawab, "Aku berperang karenamu sehingga aku mati syahid." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kamu dusta, kamu berperang karena ingin sebuah pemberanian dan itu telah kamu dapatkan. Maka diperintahkan agar orang itu diseret mukanya, kemudian dicampakkan ke neraka." Ya, ini kalau siap karena Allah itu karena ingin mendapatkan sebuah pemberanian. Yang kedua, seseorang yang belajar dan mengajar ilmu agama serta hafal Al-Quran, dia dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kenikmatan yang diberikan kepadanya dan ia pun mengakui kenikmatan tersebut. Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Apa yang kamu berbuat dengan nikmat itu?" Maka jawaban Allah tersebut adalah, "Aku belajar dan mengajar ilmu serta menghafalkan Al-Quran karena engkau." Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kamu dusta. Kamu belajar dan mengajar agar disebut ulama serta kamu menghafal Al-Quran agar disebut khali, dan itu telah kamu dapatkan. Demikian pula niat-niatmu yang lain telah kamu dapatkan." Maka diperintahkan agar orang itu diseret mukanya lalu dicampakkan ke neraka. Yang ketiga, contoh adalah seseorang yang dikaruniai kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kenikmatan yang diberikan kepadanya dan ia pun mengakui kenikmatan itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Apa yang kamu perbuat dengan nikmat-nikmat itu?" Jawabnya, "Tidak ada satupun jalan kebaikan kecuali aku berinfak di dalamnya karena engkau." Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kamu dusta, kamu berbuat yang demikian agar disebut dermawan dan kamu telah mendapatkannya." Maka diperintahkan agar orang itu diseret mukanya kemudian dicampakkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Oleh sebab itu sangat penting bagi para dai agar selalu berusaha menjadi ridha Allah Subhanahu wa taala dalam menyebarkan agama dan dalam mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW. Jangan sampai ada sedikit pun niat dalam hati untuk mencari ketenaran, kedudukan dan agar mendapatkan pujian daripada orang lain. Dan jangan biarkan niat tersebut ada di dalam hati. Jika hal itu terlintas dalam pikirannya, segera membaca la haula wala quwwata illa billah dan beristighfarlah sebagai upaya untuk memperbaiki diri. Dan kelembutan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, wasilah Rasulullah-Nya, wasilah Rasulnya dan keberkahan firman-Nya. Mohon agar semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kami dan para membaca yang beramal dengan ikhlas. Amin. Dan inilah sedikit tentang pentingnya ikhlas dalam beramal. Tentunya semua ini perlu dan sangat penting.
kurang-kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.